Halo teman-teman sahabat para petani cabai Nusantara. Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, jadi untuk kali ini teman-teman saya akan melakukan ataupun memberikan contoh cara pembongkaran batang tomat dari mulsa. Nah, ini tujuannya agar mulsa itu tidak rusak teman-teman. Nah, terus sekaligus juga teman-teman saya melakukan pemasangan tiang untuk tanaman cabai. Nah, baik teman-teman, inilah perkembangan cabai saya setelah saya lakukan pembongkaran tanaman tomatnya. Nah, ini tiang tomat yang kemarin teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman pemasangan tiangnya untuk tanaman cabai ataupun ini sebagai tiang ajir untuk tanaman cabai. Nah, jadi tiang yang ini kemarin yang tingginya hampir 3 meter, saya potong dua dia, dan terus saya beri dia untuk yang sebelah kanan saya ini. Nah, ini teman-teman yang tiang tomat sebelah kiri, terus saya potong dia dibagi dua, tapi tidak terlalu merata semua pembagiannya. Dan setelah saya potong, terus saya beri dia untuk sebelah kanan saya, yaitu sebagai penopang tanaman cabai. Nah, ini intinya sebagai ajir, tetapi pemasang ajirnya tidak seperti teman-teman yang lain, yaitu satu ajir ataupun satu tiang, satu lubang tanam. Nah, ini dia. Nah, jadi ini saya menggunakan gergaji teman-teman. Nah, ini nih. Nah, jadi ini dia. Setelah saya potong, saya taruh ke sebelah kanan saya ini. Nah, jadi artinya teman-teman di sini pemasangan tiangnya ini bisa dibilang bahan yang bekas difungsikan kembali atau mengirit biaya untuk melakukan pembelian tiang ajir. Nah, jadi memang teman-teman di sini setelah saya lakukan pembongkaran tiang tomat, talinya juga saya pakai kembali. Nah, seperti ini talinya kami gulung, terus kami pakai lagi dia nanti seperti ini dia. Nah, jadi inilah pemasangan sistem. Nah, jadi inilah pemasangan tali untuk tanaman cabai teman-teman. Nah, jadi dalam artian kita itu ataupun kami ini bisa mengirit biaya sedikit. Nah, jaraknya ini teman-teman lebih kurangnya ya seperti pengikatan tali untuk tomat juga, yaitu sekitar lebih kurangnya 30 cm lah. Nah, jadi ini nanti teman-teman diikat juga ini. Nah, ini diikat juga menggunakan tali. Nah, biar saya contohkan teman-teman ya. Nah, jadi gini dia teman-teman caranya. Nah, ini kita ikat lagi supaya cabenya tidak jatuh. Nah, ini dia. Nah, ini kan udah saya masukin kemarin ini. Jadi dia tidak langsung lagi kena ke mulsa ataupun ke tanah cabenya. Nah, seperti yang ini bisa kita masukin gini. Kita letakkan dia di atas tali. Nah, jadi ini memang teman-teman kita lihat ini kan kosong. Nah, ini pengaruh dari tanaman tomat kemarin teman-teman. Nah, jadi mungkin ini prosesnya agak lama nanti agar tunas barunya tumbuh.
Nah ini dia akan tumbuh tunas baru lagi setelah dilakukan pembuangan batang tomat teman-teman. Nah jadi untuk pemasangan tiang ajir ini ataupun tiang cabai ini teman-teman, saya memakai ataupun mengikuti dari tiang tomat yang kemarin. Nah jadi kalau untuk jaraknya ini sama yang cabai itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu dia 5 pohon cabai, 1 saya beri dia tiang. Inilah teman-teman teknik saya ataupun untuk mengirit biaya. Nah jadi perlu saya ulangi lagi, ini tiang yang sebelah kiri saya potong dia, terus saya beri dia ke yang sebelah kanan saya, tiang ajirnya. Nah jadi nanti semuanya ini teman-teman akan saya potong seperti yang ini, yang udah saya contohkan ini. Nah itunya, itu pembukaan tali tomat belum siap semuanya teman-teman. Ini lantaran cuaca di tempat kami ini setiap harinya hujan. Nah ini dia. Nah jadi perlu saya praktekkan buat teman cara membongkar batang cabai ataupun batang tomat dari mulsa itu agar mulsa kita itu tidak rusak. Nah jadi alat yang kita perlukan ini sejenis arit teman-teman. Nah ini dia. Nah ini matanya ini berupa gerigi ataupun menyerupai mata gergaji. Nah oke, biar saya contohkan teman-teman ya. Nah jadi, nah ini dia teman-teman, mudah kan? Nah ini dia teman-teman. Nah jadi ini nanti rencana istri saya mau ditanamin sawi pahit teman-teman. Nah jadi ini juga kita fungsikan tanaman tumpang sarinya lagi. Nah sebelah ini tunasnya agak berkurang teman-teman. Ini diakibatkan tanaman tomat kemarin. Nah ini dia. Dilakukan pembongkaran dan yang itu. Nah berhubung seperti yang saya bilang tadi, cuaca di tempat kami ini hujannya awet teman-teman. Nah ini dia. Inilah teman-teman pemasangan tiang ajir untuk tanaman cabai. Inilah sistem yang saya pakai. Nah jadi sebetulnya ini dan ini juga bahan evaluasi bagi saya untuk penanaman tomat dan cabai di hari berikutnya kalaupun saya tumpang sarikan. Nah dalam artian teman-teman, saya melihat dari situasi ini kayaknya penanaman tomat dan cabai itu baiknya diberi tempo minimal 3 minggu. Nah 3 minggu agar nanti cabenya ini belum panen, tiangnya sudah bisa kita pindahkan ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan kita. Nah ini dia.
Dan gulmanya ini teman-teman, kalau gulmanya seperti ini tuh teman-teman, kalau untuk membuang gulma yang ada di sekitar lubang tanaman cabai ataupun dekat cabai teman-teman, apalagi kalau musim hujan, baiknya jangan dicabut. Nah, jadi untuk saya ataupun saran buat teman-teman, baiknya bisa menggunakan gunting ataupun alat yang lain. Nah, jadi saya memakai ini dia. Nah, pisau cutter ini. Nah, ini dia. Nah, gini dia teman-teman. Jadi akar cabai itu tidak terganggu. Nah, jadi akar cabai itu tidak terganggu ataupun tidak putus teman-teman ya. Nah, ini dia. Kutu kebul udah ada terbang. Nah, inilah dia teman-teman. Nah, ini dia seperti ini kan udah terlalu besar ini ya. Nah, ini. Nah, kita gunakan pisau cutter. Nah, jadi akarnya tidak putus teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini.